Bayangin kalian bangun tidur, terus ngelihat setengah kota udah mati. Udara bau busuk, semua orang teriak dari kejauhan, orang-orang tiba-tiba jatuh. Tubuhnya membiru dan mati. Nggak ada yang tahu kenapa dan nggak ada yang bisa nyelamatin. Ini bukan film horor atau fiksi ilmiah, ini sejarah nyata dan namanya Black Death. Wabah yang membunuh lebih dari 25 juta orang dalam hitungan beberapa tahun. Oke geng, terima kasih sudah klik video ini, dan kali ini kita akan nyelam ke salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia yang sampai sekarang efeknya masih kerasa. Black Death bukan cuma soal penyakit, tapi juga soal ketakutan massal, teori konspirasi, dan perubahan dunia besar-besaran. Duduk yang nyaman, siapkan mental, kita mulai kisahnya. Black Death muncul sekitar tahun 1347. Awalnya dari Asia Tengah, terus ikut kapal-kapal dagang yang nyebrang ke Eropa. Zaman itu, orang belum ngerti bakteri atau virus. Jadi ketika penyakit ini nyebar, nggak ada yang siap. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang hidup di kutu dan tikus. Kapanpun kapal datang dari pelabuhan asing, kemungkinan besar mereka membawa penumpang yang tak terlihat ini. Dan yang bikin ngeri, wabah ini nyebar begitu cepat. Dari pelabuhan Italia ke seluruh Eropa dalam hitungan bulan. Tapi bukan cuma cepat, Black Death juga brutal. Orang-orang yang kena wabah ini bisa mati dalam waktu 3 hari. Awalnya demam, terus muncul benjolan hitam di ketiak atau selangkangan, sakit luar biasa, disusul muntah darah, dan akhirnya meninggal. Mayat berserakan di jalan, keluarga ninggalin rumah, kota jadi sepi kayak kota hantu. Pemerintah bingung, gereja nggak ada jawaban, dokter ikut mati juga. Dan ini bukan kejadian kecil, wabah ini membunuh sekitar sepertiga penduduk Eropa. Di beberapa kota sampai 60% penduduk hilang. Ekonomi hancur, pertanian lumpuh karena nggak ada yang kerja, harga makanan yang melonjak, dan banyak orang yang kelaparan. Bukan karena penyakit, tapi karena krisis. Tapi yang lebih menarik adalah bagaimana orang-orang zaman itu bereaksi. Karena ilmu kedokteran belum maju, banyak teori-teori aneh bermunculan. Ada yang bilang wabah ini kutukan Tuhan, ada juga yang yakin ini karena udara beracun dari langit. Orang-orang mulai nyalain komunitas tertentu. Misalnya kaum Yahudi dituduh meracuni sumur, akhirnya muncul kekerasan massal. Banyak dari mereka dibakar hidup-hidup. Ada juga kelompok yang keliling kota nyiksa diri pakai cambuk. Namanya flagelan. Mereka percaya kalau mereka cukup menyiksa diri agar Tuhan memberhentikan hukuman. Dokter juga pakai metode aneh. Mereka pakai topeng panjang yang kayak paruh burung, diisi bunga dan rempah. Mereka pikir itu bisa nyaring udara jahat, tapi tetap kena juga. Tapi dari semua kekacauan itu, ada hal yang nggak disangka-sangka. Wabah ini bukan cuma bikin dunia sengsara, tapi juga mengubahnya selamanya. Dengan banyaknya orang mati, tenaga kerja jadi langka, para petani jadi berani menuntut upah, dan sistem feodalisme mulai runtuh. Gereja juga kehilangan kepercayaan rakyat, karena doa-doa gak nyelamatin siapapun. Ini jadi bibit munculnya reformasi keagamaan ratusan tahun kemudian. Dan secara sosial, orang mulai mikir, hidup bisa selesai kapan saja, jadi kita harus berubah. Itulah yang akhirnya memicu era Renaissance, zaman di mana manusia mulai fokus ke ilmu pengetahuan,
seni, dan penemuan baru. Semacam efek domino dari wabah paling mematikan dalam sejarah. Dan sekarang pertanyaannya, apa wabah seperti ini mungkin bisa kejadian lagi? Black Death nunjukin satu hal, kalau satu wabah bisa menghancurkan dunia lama dan melahirkan dunia yang baru. Hari ini kita hidup di zaman yang lebih canggih, tapi jangan salah, penyakit baru terus muncul. COVID-19 adalah contoh kecil dari betapa rapuhnya peradaban modern kita. Gimana nih menurut kalian? Kalau Black Death kejadian lagi, kira-kira manusia zaman sekarang bisa bertahan atau enggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe di channel ini 100% gratis. Dan biar kalian gak ketinggalan sejarah kelam lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye-bye.